Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Firmansyah dari semester 2A mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sri Kencana. Kali ini saya akan membahas atau mengulas kembali pertemuan mata kuliah Hukum Pidana ke-12. Di sini telah dibahas mengenai ada lanjutan dari kemarin, yaitu ada kealpaan atau culpa. Nah, di kealpaan atau culpa ini merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat disebut juga kurang hati-hati. Nah, jadi dalam culpa ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kehati-hatian. Gitu. Terus kemudian ada unsur-unsur kealpaan. Dalam unsur-unsur kealpaan itu ada dua. Yang pertama ada pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Nah, dalam hal ini ada hubungan batin antara pelaku dengan akibat yang akan timbul. Selanjutnya yang kedua adalah pelaku dikarenakan kurang hati-hati. Kemudian yang bagian keempat ada kemampuan bertanggung jawab. Di dalam kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan batin atau jiwa seorang yang sehat dan normal ketika melakukan suatu tindak pidana. Nah, dalam cara menentukan kemampuan bertanggung jawab ini ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem deskriptif atau menyatakan. Kedua ada sistem normatif atau dengan cara menilai. Yang ketiga ada sistem deskriptif. Normatif adalah merupakan penggabungan dari menyatakan dan memberikan penilaian. Di dalam KUHP yang dianut adalah sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, di mana saling atau penggabungan dari penyataan dan penilaian terhadap suatu perbuatan tindak pidana. Yang orang atau pihak yang tidak mampu dimintai pertanggungjawaban yaitu adalah sesuatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Contohnya ini adalah orang yang mengalami sakit jiwa seperti itu. Nah, contohnya ada 4 contoh. Yang pertama ada kleptomani, di mana dia mencuri atas dorongan jiwa dan tidak meskipun itu hal-hal kecil, meskipun barang itu sepele, dia mampu mendapatkannya dengan cara sendiri atau membeli. Namun akibatkan penyakit kleptomani ini, dia terdorong oleh keadaan jiwanya untuk melakukan pencurian hal-hal kecil. Kemudian ada piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Jadi keadaan jiwanya itu dia terdorong melakukan pembakaran diakibatkan mungkin adanya traumatik pada masa lalu atau pada saat dia kecil dengan keadaan tersebut. Kemudian ada klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruangan yang sempit. Nah, ini contohnya biasanya dikarenakan adanya trauma akan suatu kejadian. Contohnya dia pernah disekap atau pernah dilakukan tindakan yang tidak baik yang telah menimpanya pada masa lalu. Nah, jadi dia merasa ketakutan saat berada di ruang sempit. Terus yang keempat ada nymphomanic, yaitu jadi keadaan jiwa laki-laki yang jiwanya itu terdorong untuk melakukan suatu perbuatan tercela. Nah, jadi orang-orang yang punya penyakit jiwa seperti ini dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Nah, jadi mereka hanya mampu bertanggung jawab sebagian. Nah, ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, maka hanya dihukum sebagian saja. Jadi tetapi untuk perbuatan lain jiwanya normal, sehingga perbuatan tindak pidana itu dilakukan secara penuh, seperti itu. Kemudian ada keadaan mabuk atau intoxication atau drunkenness. Jadi pada hukum barat diatur bahwa orang berasa atau sedang berada dalam pengaruh alkohol, dia dapat atau dia tidak dapat dipidana. Nah, sedangkan di Indonesia, karena di Indonesia berada pada kondisi mabuk atau submabuk, itu bukan merupakan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Jadi di Indonesia orang mabuk tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Nah, ada 2 tokoh yang menyatakan batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2
tokoh tersebut. Yang pertama ada pelaku tetap dan dapat ditahan asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab dengan tokohnya ada Pompei. Kemudian yang kedua ada pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Nah di sini tuh tokohnya adalah Nguyen dan Langmuir. Oke, sekian review pertemuan ke-12 kali ini mata kuliah hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.